Habib Ali ketika menjelaskan duduk sama anak-anak, saya ingat Habib Abu Bakar Al-Adani ketika ditanya, wahai Abu Bakar Al-Adani, kamu jadi seperti ini dulu caranya bagaimana? Jawabannya adalah, saya waktu kecil mau ngajak main ibu saya, ternyata ibu saya lagi sholat duha, saya tunggu nggak selesai-selesai. Akhirnya saya samperin ayah saya ternyata juga sama lagi sholat duha, nggak selesai. Akhirnya saya samperin pembantu rumah tangga saya, ternyata juga lagi sholat duha, nggak selesai. Akhirnya saya kembali ke ibu saya pun ikut sholat di samping ibu saya sampai selesai. Sekarang anak ditanya, kenapa kamu suka main handphone? Saya mau ajak bicara ibu saya lagi asik main. Saya pun ajak bicara ayah saya lagi asik main. Saya mau main sama ART, ternyata juga asik main. Akhirnya saya rajin main. Jadi yang salah siapa? Nasihat dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, muallif Simtud Duror, yang mengarang Maulid Simtud Duror. Dalam sebuah kesempatan beliau duduk bersama anak-anak beliau. Duduk sama anak-anaknya, kemudian menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya. Iqtanu, perhatikanlah guru yang mengajarkan Al-Quran. Wawaddiduh wahashimuh, cintailah dan muliakanlah. Fa'inna, karena sesungguhnya orang yang mengajarkan Al-Quran, guru yang mengajarkan Al-Quran, itu tidak ada yang bisa kita gunakan untuk membalas jasa-jasanya. Ya, di dunia ini tidak ada yang kita bisa gunakan untuk membalas jasa guru yang mengajarkan Al-Quran. Fa inna Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Habib Ali, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, ana abdu man alamani Qur'an, ana abdu man alami harfan. Saya akan menjadi budak bagi seseorang yang mengajarkan satu huruf kepada saya. Kalau yang mengajarkan satu huruf itu Sayyidina Ali mau jadi budaknya, menghormati sampai sedemikian rupa, lantas bagaimana dengan guru yang mengajarkan Al-Quran? Ini kurang lebih nasihat Habib Ali Habsyi seperti itu maknanya. Kita akan bahas. Ya, kita akan bahas. Yang pertama, duduk bersama anak. Nah, ini kondisi semacam ini sekarang sering ditemukan atau jarang ditemukan? Duduk bersama anak. Bapak pulang kerja, ibu ada di rumah. Anak pulang sekolah, ketemunya kapan? Ketemunya kapan? Yang anak pulang sekolah masuk kamar. Betul atau salah? Benar ya? Kurang lebih seperti itu. Suami pulang kerja, duduk, minum yang diminum. Kalau dia merokok, merokok yang dirokok. Kemudian sibuk dengan, betul? Nah, kalau istri melepas lelah, nonton TV, enggak, sekarang udah enggak nonton TV, TV-nya sudah ada di tangan masing-masing. Pertanyaannya, kapan duduk bersamanya? Sholat jamaah tidak, zikir berjamaah tidak, baca rotib berjamaah tidak, ngobrol agama berjamaah tidak. Maka dari apa yang disampaikan oleh muallif Simtud Duror Habib Ali Al-Habsyi yang maulidnya dibaca oleh para ulama di mana-mana, kita bisa memetik pelajaran. Kita itu harus sering duduk sama anak. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, saya marganya Al-Idrus,
nyambung ke Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Punya anak namanya Abu Bakar Al-Adni. Anaknya ini ulama besar dan wali besar. Ditanya, gimana caranya bisa jadi seperti antum? Ada satu pelajaran dari para ulama, la taqtadu bina fin nihayah, iqtadu bina fil bidayah. Kalau mau contoh kami, jangan lihat hasil. Kalau mau contoh kami, lihat perjuangan kami. Kita ini sering lihat orang, oh itu kok begitu ya, itu begitu ya. Itu Pak Yai kok sekarang enak ya. Cuman duduk ceramah, dihormati orang. Duduk di rumah, terima tamu, dihormati orang. Ini Habib kok enak ya, duduk ceramah dihormati orang, duduk terima tamu dihormati orang. Ini kiai jalan dikejar orang, semua minta doa. Yaudah saya mau tiru-tiru, tahu-tahu dia duduk ceramah. Yang ada dimaki orang. Iya, yang ada dimaki orang. Dia duduk terima tamu, nggak ada yang datang, nggak ada yang datang. Kenapa? Jangan lihat hasil. Tapi lihat itu proses sebelumnya sampai jadi mutiara itu bagaimana? Mutiara nggak tiba-tiba ada di atas permukaan. Dia tadinya ada di dalam lautan, dibalik ke kerang, bongkar kerang itu proses, ambil kerangnya juga proses, jadi mutiara diolah itu juga proses. Maka kalau mau tiru seseorang, jangan lihat pada puncak keberhasilannya, tapi nanya, gimana caranya antum jadi seperti ini? Ya, kalau nanya Habib Novel jadi Habib Novel, gimana caranya? Yang pertama, ayah saya ngasih nama saya yang baik. Ayah saya dulu saya tanya, kenapa nama saya dikasih nama Naufal? Padahal saya orang Solo. Kenapa dikasih nama Naufal? Jawabannya, karena dulu Abah Muni pernah tinggal di Jakarta. Di Jakarta ada anaknya Habib Salim bin Jindan namanya Naufal. Dan anak beliau yang namanya Naufal itu ulama yang alim, yang soleh dan pinter ceramah. Abah kasih kamu nama Naufal biar nanti seperti beliau. Artinya orang tua saya ngasih nama ada niat yang baik. Maka kalau kita pengen anak kita jadi seperti orang-orang soleh, ya kasih nama seperti namanya orang soleh. Jangan namanya orang salah. Namanya dari mana? Hasil nonton film. Namanya dari mana? Nonton drama Korea. Namanya dari mana? Nonton drama Cina. Namanya dari mana? Gabungan nama bapak sama ibu. Ibunya namanya Tini, bapaknya namanya Anton. Anaknya apa? Tono Tini. Bukan saya katakan jelek, enggak, tapi kalau kita mau anak kita jadi anak yang soleh, maka kita tiru caranya orang-orang soleh ngasih nama anaknya. Pasti mencontoh generasi orang-orang soleh sebelumnya. Kenapa anaknya dikasih nama Ahmad? Kenapa dikasih nama Abdullah? Kenapa dikasih nama Ki Haji Syukron Makmun? Orang tuanya ngasih nama ini karena mencontoh generasi sebelumnya. Orang-orang baik diambil namanya. Kenapa Habib sekarang bisa ceramah? Dulunya bagaimana? Dulunya saya nyantri diantar ayah saya. Ayah saya mau sampai pondok pesantren, turun dari bis, jalan kaki sama saya sekitar 5 kilo sambil nyeret tas. Kenapa? Salah alamat. Sampai di kota yang betul, ternyata pondoknya bukan di tengah kota, pondoknya di pinggir desa. Gak ada angkutan ke sana, harus jalan kaki. Ditempuh. Nyantri 1 hari ngapalin kalimat, bukan 1-2 kalimat. Akala yaklu aklan makan syaribah yasrabu surban minum dhahaba yadhabu dhahaban. Pergi jaroya jarian, mengalir atau berlari, masyaya fimasan berjalan. Doraba yadhibu dorban memukul. Tiap hari saya ngapalin. 1 hari saya ngapalin sedikitnya 100 kata. Tiap hari. Makannya, makan apapun dimakan, yang penting halal. Tidurnya, apa yang ada jadi tempat tidur. Minumnya, pokoknya semua jadi nikmat. Belajarnya nggak pernah berhenti sampai hari ini. Tiru itu, bukan lihat hasilnya. Maka Habib Ali ketika menjelaskan duduk sama anak-anak, saya ingat Habib Abu Bakar Al-Adni ketika ditanya,
wahai Abu Bakar Al-Adani, kamu jadi seperti ini dulu caranya bagaimana? Jawabannya adalah, saya waktu kecil mau ngajak main ibu saya, ternyata ibu saya lagi sholat duha, saya tunggu nggak selesai-selesai. Akhirnya saya samperin ayah saya ternyata juga sama lagi sholat duha, nggak selesai-selesai. Akhirnya saya samperin pembantu rumah tangga saya, ternyata juga lagi sholat duha, nggak selesai-selesai. Akhirnya saya kembali ke ibu saya pun ikut sholat di samping ibu saya sampai selesai. Sekarang anak ditanya, kenapa kamu suka main handphone? Saya mau ajak bicara ibu saya, lagi asik main. Saya pun ajak bicara ayah saya, lagi asik main. Saya mau main sama ART, ternyata juga asik main. Akhirnya saya rajin main. Jadi yang salah siapa? Siapa yang salah? Ya kan? Makanya keteladanan itu paling penting. Habib Ali Al-Habsyi dengan duduk bersama anaknya mau memberikan waktu itu anak. Kita ini oknum-oknum zaman sekarang, waktunya untuk temannya, waktunya untuk katanya sahabatnya, waktunya untuk soulmate-nya. Kalau antum meninggal dunia, dari semua orang itu yang paling terkabul doanya, insya Allah doa mukmin yang satu ke mukmin yang lain terkabul. Kalau ada jenazah meninggal dunia disolatkan 3 shaf, tidak mengenal pun orangnya terkabul. Orang yang gak punya anak didoakan siapa juga terkabul. Tetapi yang paling kabul doanya seseorang adalah doanya anak untuk orang tuanya. Doanya anak untuk orang tuanya, dan doa orang tua untuk anak. Maka kalau kita ini investasi untuk sahabat, untuk teman, bukan jelek, bagus. Tapi kalau kemudian kita abaikan anak kita, gak punya waktu duduk bersama anak, tapi sanggup duduk bersama handphone dan ngobrol, ngerumpi, nongki, apapun namanya, bersama teman-teman sanggup. Tapi kalau sama anak gak sanggup, maka na'udzubillah min dzalik, pasti akan menyesal sekarang sebelum menyesal kemudian. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orang tua udah mau duduk sama anaknya, ayo nak duduk sebentar, ngapain? Baca sholawat 10 kali bareng-bareng sama bapak. Ini pagi nih, jangan keluar dari rumah, jangan berangkat sekolah. Nabi bersabda SAW, siapa sholawat pagi 10 kali, sore sholawat 10 kali, maka dijamin dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ayo kita baca sholawat 10 kali. Ketika duduk coba ditanya anaknya, rukun sholat berapa, tahu enggak? Tanya dulu angkanya. Jawab sama anaknya, enggak tahu. Berapa ayah? Sama juga enggak tahu. Mending itu udah bagus. Kenapa? Karena udah ngobrol agama. Akhirnya akan cari tahu. Yuk kita cari tahu. Coba nanya sama ustaz, coba nanya sama ibumu, siapa tahu ibu tahu. Coba nanya kakakmu, berapa tuh rukun sholat? Ada yang 13, ada yang 17. Beda atau sama? Ternyata sama. Sunah-sunahnya sholat berapa? Bagaimana sunahnya? Obrolkan itu. Sekali yang ada obrolannya, suami curhat tentang masalah, istri curhat tentang masalah, anak curhat tentang masalah, enggak ada yang ngobrol tentang akhirat. Sementara yang bisa nyelesain masalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka apapun masalahnya Allah yang solusikan, plus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang enggak pernah bisa dia kira, enggak pernah dia sangka, enggak pernah dia ngerti. Masalahnya selesai, rezekinya dikasih, solusi itu datang bukan karena pinter mikir, bukan karena diskusi berjam-jam berhari-hari, tapi karena duduk dalam takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita selaku orang tua mau meluangkan waktu duduk sama anak, ngobrolkan ilmu-ilmu yang manfaat, duduk sama anak baca Al-Quran bersama, duduk sama anak berzikir bersama, maka Allah Ta'ala akan berikan solusi masalahnya apapun dan rezeki. Tapi coba tolong dijawab jujur. Sejak menikah hingga hari ini, bapak ibu udah pernah tadarus bersama istri, bersama suami sampai khatam belum? Oke, kira-kira buat halakoh suami istri anak
khatam Al-Quran udah pernah belum? Ini cuma contoh kecil ya, contoh kecil. Kalau nonton final piala sepak bola sampai selesai pernah belum? Pernah. Bareng-bareng nonton film pernah belum? Pernah. Saya nggak mengatakan itu jelek, ini baik, bukan begitu ya. Tapi kalau sampai itu bisa, ini enggak, kan aneh kita ini. Kita tuh aneh. Maka di awal nasihatnya kita belajar Habib Ali duduk bersama anak-anaknya. Sekarang tuh duduk sama anak sudah susah. Anak dipanggil jawabannya capek. Ibunya disamperin jawabannya ibu repot. Bapaknya dideketin katanya bapak udah pusing, jangan ganggu. Keluarga macam apa yang seperti ini? Gak ada waktu duduk bersama. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah semua kesibukan beliau yang super sibuk, ketika berjalan lihat cucunya Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau lagi bermain-main bersama teman-teman seusianya. Nabi Muhammad SAW lagi berjalan bersama sahabat. Nabi menghentikan langkahnya SAW, kemudian berkata kepada sahabat, kalian jalan duluan. Nabi pun mengejar cucunya, berlari-lari, pura-pura nubruk cucunya diluputkan, nggak kena, nggak kena, kesal lagi, nggak kena. Udah puas cucunya, Rasul pun menangkap keduanya, memeluknya dengan erat dan bersabda, ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah siapapun yang mencintai keduanya. Masya Allah. Nah, kapan nih sama anak sedekat itu main sama anak? Nabi Muhammad SAW setiap kali pulang dari bepergian yang dicari bukan istrinya. Rasul nggak masuk rumah cari istrinya, sholat 2 rakaat di masjid. Sebelum ke rumahnya SAW, Rasulullah ke rumah Fatimah Zahra alaihissalam, ke rumah putrinya, ketemu putrinya, kecup kening putrinya, duduk bersama putrinya, bermain bersama cucunya. Waktu kebersamaan. Nah, ini yang saya berharap, saya pribadi, antum semua, kita semua pulang dari sini bisa praktek. Ilmu itu bukan untuk diteorikan, tapi dipraktekkan. Panggil paksa itu anak. Jangan kalah sama anak. Anak itu kuasa orang tua untuk dibawa ke surga. Kalau mau ngajak ke surga, paksa. Nah, sini, maksa sekolah bisa, maksa duduk nggak bisa. Anehnya luar biasa. Ibu capek, sini tidur di pangkuan ibumu. 9 bulan kamu di perut ibu, ibu sanggup. Sekarang cuman kepala di pangkuan, ringan rasanya. Duduk sini, pangkuan ibu. Kadang-kadang ibunya juga aneh, anaknya mau gelendot di pangkuannya, ini udah besar. Mau namanya udah gede tetap anak. Suaminya paksa, mas duduk sini mas, aku kangen, udah rayu dengan berbagai macam rayuan, oh my love, cintaku, sayangku, apapun itu. Duduk bareng, gak usah ngapa-ngapain. Kalau satu keluarga duduk bersama, fil khair, rahmat itu akan turun. Apalagi kalau duduknya setelah itu bahas agama, seperti Habib Ali tadi. Habib Ali itu anaknya ulama semua. Anaknya ulama semua, tapi masih ngobrolin ilmu gitu loh. Bahkan masih ngajarin anaknya, perhatikan guru yang mengajarkan Al-Quran kepada kalian. Bisa dipahami sampai di sini? Itu pelajaran pertama. Yang kedua, kalau terhadap guru ngaji, kita itu suka setengah hati. Bahkan kadang-kadang gak punya hati. Alasannya itu ilmu akhirat, ikhlas lillahi ta'ala. Betul? Terhadap ilmu yang sifatnya sementara dan tidak dibawa mati, kita bayarnya mati-matian. Kita mengejar biayanya sampai rela mati. Padahal ilmunya nggak dibawa mati, cuman bekal untuk mencari nikmatnya mulut, nikmatnya mata, nikmatnya hidung, nikmatnya telinga, nikmatnya perut, yang selesainya di toilet. Selesainya di toilet. Nikmatnya tidur, Masya Allah, tiwas beli kasur mahal-mahal, ternyata tidur itu di lantai sama di kasur sama juga, boros kan ya. Capek-capek beli kasur, ternyata tidur di sini nikmatnya sama. Bahkan berapa banyak yang tidur di kasur nggak bisa tidur di emperan, nyenyaknya luar biasa. Bukan berarti suruh tidur di emperan, bukan.
Tapi terhadap yang mengajarkan ilmu-ilmu untuk kenikmatan sementara, kita itu sadar dan menghargai. Tapi kenapa untuk yang mengajarkan ilmu yang akan manfaat dunia sampai setelah mati, kita kok setengah hati? Itu ada seorang ulama, kata Habib Ali, seorang sufi, nitipin anaknya ke guru ngaji. Kemudian guru ngaji tadi dikasih uang yang sangat banyak, kurang lebih 100 dinar atau berapa. Banyak itu. Puluhan atau ratusan juta karena sudah ngajarkan anaknya surat Ar-Rahman. Guru ngajinya nolak. Wah, ini kebanyakan. Ini kebanyakan. Mata sufi tadi mengatakan, kalau begitu uangnya saya ambil kembali, anak saya berhentikan dari sekolah ini selama-lamanya. Maka guru tadi nanya sama sufi tadi itu ya, loh kenapa kok kamu berhentikan anak kamu dari belajar sama saya? Maka dijawab, saya tidak akan menyerahkan anak saya kepada seseorang yang tidak menghargai Al-Quran. Kamu menganggap ratusan juta itu terlampau banyak untuk mengajarkan Al-Quran. Padahal kalau dunia dan segala isinya dibayarkan untuk guru ngaji, itu belum bisa memadai atas jasa-jasanya. Anehnya, masjid, langgar, surau, TPA, bayarnya itu terlambat 3 tahun. Tidak dibayar-bayar oleh wali santri. Alasannya biar ustadznya belajar ikhlas lillahi ta'ala. Tahukah antum apa artinya ikhlas? Ikhlas itu mempersembahkan yang terbaik secara tulus. Sedekah ikhlas, kalau yang disedekahkan itu yang terbaik. Tapi zaman sekarang orang mengartikan ikhlas adalah al-pelitu wal bakhilu. Silahkan sedekah seikhlasnya, berarti sesedikitnya. Betul ya? Yang gak berat. Padahal kita kalau sedekah itu yang bagus apa? Wa antas sahih syahih takhshal faqra wa ta'munul ghina, atau kama qala sallallahu. Sedekah yang terbaik adalah sedekah ketika kamu dalam keadaan sahih, sehat. Orang sehat sedekah bagus, orang sakit sedekah bagus. Tapi orang sehat sedekah itu yang terbagus. Sahih syahih, kamu berat mengeluarkan uang tadi, kenapa? Punyanya cuman itu. Punyanya cuman itu, ngeluarinnya berat. Takhshal faqra, kamu khawatir kalau kamu keluarkan nanti kamu gak akan punya uang lagi. Wa ta'mulul ghina, dan kamu lagi pengen nabung biar punya kekayaan. Kata Nabi SAW, itulah sedekah yang terbaik. Tapi kalau kita seikhlasnya, artinya sesedikit mungkin. Naudzubillah min dzalik. Allah akan memberi sesuai penghargaan kita. Kalau kita menghargai guru ngaji dengan penghargaan yang luar biasa, maka Allah menjadikan anak kita ilmunya luar biasa. Tapi kalau kita meremehkan ilmu-ilmunya Allah Ta'ala, maka nanti yang didapat juga menjadi remeh, tidak bermakna. Al-madad fil mashhad, Allah akan memberi sesuai dengan hatinya orang itu, pengagungannya seperti apa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Habib Ali mencontohkan, dengar ponakannya khatam membaca Al-Quran, masih kecil, khatam baca Al-Quran 30 juz. Habib Ali berkata kepada iparnya, ya, kamu buat walimah, undang makan seluruh satu kota kecil ya, undang makan tuh untuk pesta khutmul Qur'annya, satu kota diundang. Sementara kita ngundang itu kalau anak nikah. Ini khutmul Qur'an diundangkan semua orang. Kenapa? Ta'zimul Qur'an, karena mengagungkan Al-Quran. Dan itu penting kita ajarkan sama anak kita sejak kecil. Kalau mau buat pesta itu yang semacam ini gitu loh, bukan sekedar pesta ulang tahun, pesta khutmul Quran. Ajak orang makan, buat orang itu senang, buat orang itu kenyang. Seperti hari ini dikumpulkan orang untuk khutmul Quran. Bisa dipahami? Alhamdulillah.
Alhamdulillah saya udah bicara 20 menit. Entah terasa enggak terasa, tapi sudah 20 menit. Dan saya memang tidak mau bicara panjang-panjang. Saya pengen Kiai Haji Syukron Makmun nanti bicara cukup panjang, biar antum dapat ilmu yang lebih manfaat dan lebih barokah. Jazakumullah khairan. Pun cekap. Terus saya pengen duduk. Sebagai penutup, ya saya titip amanat, boleh ya Bu? Ya Ibu, tolong anaknya diapresiasi. Kalau anaknya itu belajar, kemudian kok nggak pinter-pinter, jangan dibodoh-bodohkan. Kalau anaknya itu ngapalin, kok nggak apal-apal, jangan dibanding-bandingkan. Jangan. Tapi yang ada adalah doakan. Terus diapresiasi. Kamu sudah belajar, sudah hebat. Diceritakan itu ada seorang anak menjadi anak yatim. Bapaknya meninggal, dia masih bayi. Kemudian diriwayat bapaknya itu di alam kubur disiksa. Ya disiksa. Tapi pada beberapa tahun kemudian bapaknya dibebaskan dari siksa kubur, menjadi dapat nikmat kubur. Begini diceritakan dalam kitab, diketahui lewat mimpi. Bahagia itu bapaknya. Nah saat ditanya, bagaimana kok bisa menjadi bahagia, dibebaskan, bapaknya nanya sama malaikat, kenapa siksa saya dihentikan? Jawabannya adalah karena anakmu. Kenapa anak saya? Waktu kamu meninggal anakmu masih bayi. Sekarang umurnya 3 tahun, diajarin baca Al-Quran alif, ba, ta. Ketika lisannya mengucapkan alif, maka jadi pahala untukmu. Bapaknya nggak ikut ngajarin ini. Anaknya mengucapkan alif jadi pahala untukmu. Pahalanya anakmu yang umur 3 tahun alif, ba, ta itu menjadi catatan kebaikan yang menghapus semua dosamu. Sehingga kamu dapat derajat seperti ini sekarang gara-gara anakmu baru belajar alif, ba, ta. Jadi kalau anak kita belajar kok masih salah-salah, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Doakan. Semua itu berproses. Kalau hari ini belum jadi yang luar biasa, insya Allah satu saat jadi sesuatu yang luar biasa. Jazakumullah khairan. Wal afu minkum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.